Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah Minggu GKI Bintaro. Tetap semangat ya adik-adik, meskipun kita masih dalam ibadahnya dengan cara online. Nah, siapkan adik-adik apa yang kita butuhkan dalam ibadah nanti. Alkitab dan uang persembahan ya. Kakak juga mau tanya nih kabar adik-adik nih, bagaimana kabar adik-adik? Kabar mama papa, juga kabar oma, opa, juga mbak. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena apa? Kalau kita sehat, kita akan senantiasa gembira beraktivitas adik-adik. Ya, seperti tema kita pagi hari ini adalah damai bersama Yesus. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu kita memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik kenal dengan nama apa? Memperingati Jumat Agung dan Paskah ya. Nah, karena ini masih dalam suasana Paskah, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi tentang Paskah. Yuk, kita bergembira. Kakak undang adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji Tuhan dengan pujian melompat ya. Nanti akan dipandu oleh adik kita Kaira. Nah, untuk kelas balita dan batita kakak yakin semuanya udah bisa ya. Tapi anak kelas kecil A, B dan tangguh, adik-adik perhatikan gerak-geriknya dari adik kita Kaira supaya adik-adik bisa mengikuti. Yuk kita mulai. Silakan adik Kaira. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yes, bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yes, hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yes, bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Terima kasih untuk adik Kaira yang cantik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau minta pimpinan Tuhan ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami, karena kami boleh terus beribadah meskipun melalui online. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan tekun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat.
dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Aan. Oleh sebab itu kita panggil Kak Aan ya, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kak Aan. Shalom semuanya untuk saudara-saudara sekalian dan juga buat anak-anak kami yang sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan liturgi dan juga ada anak-anak kami Dava dan Kalista yang membawakan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan maksudnya. Hari ini Ibu akan bercerita tentang sesuai dengan tema, yaitu damai bersama Yesus. Apa arti damai? Damai itu artinya tenang atau nyaman. Damai itu tidak ada sesuatu yang sifatnya mengancam atau yang sifatnya permusuhan satu dengan yang lain. Itulah damai. Tapi damai yang dimaksud di dalam Tuhan Yesus adalah di mana damai itu bisa membawa kesejahteraan juga bagi orang lain. Nah, adik-adik, sekarang ini lagi musim hujan. Kadangkala kalau kita sendirian, jangankan adik-adik atau anak-anak sekalian, ibu pun kalau ada di rumah ketika lagi hujan lebat, angin menggoyangkan pohon yang di sekeliling ibu, karena di dekat rumah ibu ada pohon bambu, itu kalau sudah bergoyang-goyang itu terus, dan beberapa pohon yang besar, itu juga membuat ibu tidak nyaman, tidak merasa aman rasanya, ya. Dan itu juga ditambah lagi dengan geledek yang besar, otomatis ibu merasa, aduh, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Secara manusia itu wajar, punya ada rasa takut, khawatir, itu wajar. Tapi kalau berlebihan itu tidak wajar, ya. Dan itu semua orang itu akan merasakan seperti itu, sama saja. Nah, pada saat itu, pada waktu itu, beberapa murid Tuhan Yesus, ya, contohnya ini, ada beberapa murid Tuhan Yesus, ketika ditinggalkan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi ada rasa damai di dalam hati. Mereka tidak lagi merasa sukacita. Yang ada di dalam diri mereka adalah apa? Rasa khawatir dan merasa takut dan tidak merasa percaya diri, ya. Karena itu mereka mengurung diri di dalam rumah, mereka mengunci pintu rapat-rapat supaya jangan sampai ada orang-orang yang
masuk dan menangkap mereka. Karena apa? Karena murid-murid Yesus dianggap sebagai orang yang membawakan pengajaran-pengajaran yang tidak baik, yang dianggap orang-orang di sekeliling adalah pengajaran atau memberi suatu ajaran yang tidak sesuai yang pada saat itu. Katanya Yesus adalah Mesias, tapi buat orang-orang di sekeliling mereka itu tidak benar. Karenanya itu ketika Tuhan Yesus pergi, maksudnya meninggal, tapi mereka lupa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu masih tetap merasa takut dan khawatir. Karenanya mereka mengunci pintu dan menutup semua jendela. Sementara tetangganya nggak apa-apa nih, yang ini ya, rumahnya ini nih murid Tuhan Yesus dikunci, ditutup. Aduh, coba. Lalu mereka cuma berdiam diri, bingung, habis ini mau ngapain ya? Terus harus apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tiba-tiba ada suara yang berkata kepada mereka, damai sejahtera. Nah, itu saya pernah kenal itu suara, dan hanya satu orang yang mengatakan hal itu. Siapa ya kira-kira? Oh, ternyata siapa? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ajaib. Padahal pintu, jendela itu tertutup rapat, tapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka tahu, mereka kaget. Tapi dengan rasa kaget, sedikit agak mundur-mundur, dan mereka berpikir, benar nggak ya? Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kedua telapak tangannya dan juga lambungnya. Kedua telapak tangannya ditunjukkan kepada mereka bahwa kedua tangannya ini bekas paku, dan juga lambungnya yang di sini bekas tombak. Dari situ mereka percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus, dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, apakah mereka merasa khawatir lagi? Tentunya tidak. Tuhan Yesus mengubah rasa khawatir itu menjadi rasa sukacita. Dan tidak lupa juga Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka juga diutus oleh Tuhan. Kata Tuhan, seperti Bapa mengutus aku, maka aku akan mengutus engkau. Dan juga sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dari situ mereka menjadi percaya bahwa Yesus ada bersama mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kadang-kadang kita sebagai orang tua punya, yang saya bilang, kita suka punya rasa khawatir, yang sebagai manusia punya rasa khawatir, tapi
itu wajar, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Dan ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karenanya itu segala sesuatu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita sekalian. Kalau ibu dan bapak tidak percaya, bagaimana kita mau menyalurkan rasa percaya kita kepada anak kita? Karena dari orang tua memberi suatu kepercayaan, maka anak itu. Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak mulai percaya penuh ke dalam Tuhan Yesus. Semuanya di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatunya kita boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi tidak boleh juga kita punya rasa takut yang terlalu berlebihan. Biarlah serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena itu, biarlah damai sejahtera itu kita salurkan dari kehidupan kita, dari tingkah laku kita, dan di mana kita berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan menyertai kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak An. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita sedang takut, perasaan takut itu bisa kita ubah loh menjadi rasa damai. Bagaimana ya caranya? Ada yang tahu? Ya, dengan berdoa. Kalau kita berdoa, berarti kita mengundang Tuhan Yesus hadir untuk memberikan rasa damai di hati kita dan mengusir rasa takut menjadi sukacita. Nah, karena ada damai sejahtera di hati kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur karena setiap hari kita menerima berkat yang indah yang Tuhan berikan. Nah, rasa syukurnya dapat kita wujudkan dengan memberikan persembahan. Ya, siapkan uang persembahan dan amplopnya. Nanti uang persembahannya akan adik-adik berikan kepada orang tua. Ya, sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan ya dengan pujian beri syukur. Nah, pujian beri syukur ini akan dinyanyikan oleh adik kita yang cantik lagi nih. Namanya adalah adik Rebecca. Silakan adik Rebecca. Terima kasih untuk adik Rebecca. Nah, sekarang adik-adik kita mau membuat aktivitas. Kira-kira aktivitas kita apa ya? Tanya Kak Fitri yuk. Atau kita panggil Kak Fitri aja ya. 1, 2, 3. Kak Fitri. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Nah, saatnya kita bikin aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan bikin hiasan gantung ya. Bahan-bahannya ada kertas gambar seperti ini. Jadi kertasnya agak tebal ya adik-adik ya. Kemudian lem, kemudian ada spidol, pensil, penghapus, gunting. Kemudian adik-adik boleh pakai kertas krep ya. Nanti ini untuk hiasannya warna-warni, dipotong panjang-panjang seperti ini ya. Bisa juga kalau nggak punya kertas krep, bisa dari potongan kertas koran atau majalah yang agak panjang. Nanti adik-adik bikin panjang-panjang seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan membuat hiasannya yaitu gambar burung dan hati. Nanti ditulisi ditulisi kata damai ya.
Nah, gimana caranya? Kita bikin burung dulu. Pertama, kita bikin burung dulu, kepalanya, kemudian paruhnya, kemudian badannya. Ini adik-adik cara bikin burung. Kemudian ekornya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bikin sayapnya, satunya yang sini dan di sana. Jadi kita adik-adik hapus dulu ya. Ini hapus. Kemudian dirapihin. Kemudian ditebalin pakai spidol. Nah, ini ya. Udah kan gambar burungnya? Kasih matanya. Nah, ya. Kemudian adik-adik hapus garis-garis pensilnya. Nah, kalau sudah, kita kasih bulunya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah adik-adik gunting seperti ini. Hasilnya seperti ini, nanti digunting. Kemudian bikin hatinya. Adik-adik bisa potong kertas yang ini ya, di bawahnya ini. Kemudian dilipat menjadi 2. Bikin hati separuh. Yang besar ya bikinnya ya, sesuaikan dengan burungnya ini. Nah, ya adik-adik bisa hias hatinya ini, dikasih pinggiran. Ini. Kemudian adik-adik tulis kata damai. Yang belum bisa nulis bisa minta tolong papa mamanya ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti ini kata yang damai ini kita tempelkan ke burung. Oke, burungnya dikasih lem, perutnya. Kemudian kata damainya ditempelin. Hatinya ini ditempelin. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, kita tempelkan ini kertas-kertasnya, kertas krepnya di hatinya. Nah, ini adik-adik ya. Oh, ternyata 3 aja udah cukup nih. Nah. Aduh, kok copot. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini atasnya adik-adik bisa kasih lubang di sini ya. Nah, pakai pensil aja kita lubang ini. Nah, ini nanti adik-adik bisa kasih tali di atasnya ya. Nanti digantung seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah dikasih tali, adik-adik bisa gantung di pohon atau di teras rumah seperti ini ya. Cantik kan ya untuk hiasan. Nah, sekian aktivitas hari ini. Oh ya, jangan lupa aktivitasnya di-share ke grup WA kelas masing-masing ya. Oke, selamat membuat aktivitasnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Terima kasih ya buat Kak Fitri yang sudah menunjukkan cara membuat aktivitas. Nah, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Terus nanti dikirim ke grup kelas adik masing-masing. Nah, sekarang dengan damai yang kita miliki yang berasal dari Tuhan, kita akan menyalurkan rasa damai itu untuk terus mengalir dalam hati kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu tematis kita, yaitu damainya seperti sungai.
Silakan adik Gilbert. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan. Tapi ingat ya pesan kakak, pakai masker adik-adik jika sedang keluar rumah. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Ya. Yang ketiga adalah adik-adik jangan dulu nih bermain di luar bersama teman-teman, karena kita kan nggak boleh masih berkumpul-kumpul ya. Adik-adik tetap belajar bermain di dalam rumah. Sekarang kita tutup ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir bagi kami dan memberi damai sejahtera dalam hati. Tuhan, terimalah persembahan ini yang kami persembahkan dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.